Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainul Ulum dari semester 4 Prodi PPKN Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pendidikan politik. Langsung saja masuk ke materi. Istilah pendidikan politik berbeda dengan istilah pendidikan dan politik dari segi arti dan tujuannya. Untuk itu, ketika akan mengkaji pendidikan politik, tentulah kita harus memahami arti maupun fungsi dan tujuan dari pendidikan politik itu sendiri. Antara pendidikan dan politik merupakan istilah yang berbeda. Namun, dalam keseharian kita memiliki hubungan yang saling berkaitan antara satu sama lain. Namun dalam penerapannya mengalami perdebatan. Bahkan pengertian pendidikan politik yang dipahami penguasa berbeda dengan pemahaman rakyatnya, sehingga pendidikan politik menjadi alat pembenaran atau justifikasi atau atas tindakan penguasa. Langsung saja, yang pertama adalah pendidikan politik. Pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai political socialization. Menurut Supriyadi, kata pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama, sehingga dapat digunakan secara bergantian. Selanjutnya, Alfian pada tahun 1981 menguraikan arti pendidikan politik yang lebih dalam, yakni pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Jadi salah satu dari tujuan pendidikan politik di sini adalah bagaimana cara kita mengembalikan pendidikan politik yang sebenar-benarnya, yaitu politik yang bersih, politik yang jujur, politik yang sesuai dengan kaidah-kaidah politik. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari politik. Yang pertama, fungsi pendidikan politik menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu atau masyarakat dan masyarakat atau struktur kemasyarakatannya. Yang kedua adalah dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi, dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern. Yang kedua adalah tujuan pendidikan politik ialah, yang pertama adalah membuat rakyat atau individu, kelompok, klan, anak didik, warga masyarakat, yaitu A. mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik. Yang dimaksud di sini adalah perlunya dari masyarakat paham akan pendidikan politik, yaitu masyarakat agar bisa memahami konflik-konflik atau masalah-masalah yang terjadi pada lingkup pendidikan politik itu sendiri. Yang kedua adalah berani bersikap tegas, memberikan kritik, membangun terhadap kondisi masyarakat yang mantap. Yang ketiga adalah aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara. Yang keempat adalah sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan kesejahteraan hidup bersama. Jadi manfaat dari pendidikan atau tujuan dari pendidikan politik itu sendiri adalah bagaimana masyarakat bisa memahami dan menjadikan pendidikan politik itu sendiri sebagai alat untuk merubah dari sistem-sistem pendidikan politik yang salah, baik di lembaga pemerintahan maupun di lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah memperhatikan dan mengupayakan, yaitu A. peran insani dari setiap individu sebagai warga negara. B. mengembangkan semua bakat dan kemampuannya. C. agar bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara. Usman Abdullah Muiz mengungkapkan tujuan politik yaitu membentukkan dan menumbuhkan kepribadian dan kesadaran politik.
Yang dimaksud kepribadian politik merupakan tujuan pokok proses pendidikan politik. Yang dimaksud kepribadian politik yaitu jumlah respon yang dinamis, sistematis, dan berkesinambungan. Ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi dalam pengembangan kepribadian politik. Yang pertama adalah sistem politik dilihat dari format dan fungsinya yang memainkan peran penting dalam menentukan orientasi politik pada individu. B. Berbagai bentuk pengalaman dan hubungan yang dibuat oleh beberapa individu dan kelompok. Yang ketiga adalah kemampuan dan kecakapan khusus. Kesadaran politik adalah berbagai pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik. Yang selanjutnya adalah bentuk pendidikan politik. Tentunya pendidikan politik tidak akan terlaksana tanpa adanya penyelenggara yang dilakukan secara konkret di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Menurut Kunto Wijaya mengembangkan tentang bentuk pendidikan politik, yaitu pendidikan politik formal, yakni pendidikan yang diselenggarakan melalui indoktrinasi. Yang kedua adalah pendidikan politik yang dilakukan secara non formal. Pendidikan politik secara formal di sini seperti contoh pendidikan politik yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan kampus. Yang kedua adalah pendidikan politik non formal. Ini dapat melalui pertukaran pendidikan melalui mimbar bebas maupun dengan organisasi di luar sekolah atau organisasi kemasyarakatan. Dan itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.